Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti dan sekarang tetap masih bersama Dokter Anto. Halo Dok, apa kabar nih hari ini? Baik sekali, terima kasih. Oke, sesuai janji di video podcast saya Gak Hipnoterapi sebelumnya, itu kan kita bicara tentang syarat-syarat ya Dok ya, kalau nggak salah syarat-syarat yang bisa dilakukan hipnoterapi ya. Nah, saya jadi penasaran nih. Kan kita bicara tentang penyakit nih dari awal karena memang berhubungan dengan kesehatan nih, kedokteran. Saya jadi penasaran, Dok, contoh penyakit apa sih yang bisa dilakukan hipnoterapi? Karena kan kemarin syaratnya tuh nggak semua penyakit ternyata ya bisa dilakukan. Nah, sekarang contohnya apa aja nih biar para kawargian saya Gani tahu. Jadi kalau misalnya ada penyakit tertentu yang mungkin berulang atau memang baru sakit sekali, apa harus langsung di hipnoterapi nih Dok? Ya Dok, silakan Dok. Oke, jadi sebetulnya secara sederhana saya mendapatkan dari pengalaman saya sebagai seorang dokter bahwa penyakit itu kan penyebabnya ya cuma dua sebetulnya. Satu, memang ada penyebab secara fisik. Contoh, orang kebut-kebutan, tabrakan, patah tulang, ya kan sudah jelas. Dia merasakan nyeri, kurang darah dan segala macamnya. Ya kan memang karena ada penyebab fisik, tulangnya patah munculnya sampai keluar begini kan. Iya. Ya ini kan sudah jelas kalau penyebabnya fisik ya penanganannya juga fisik dong. Gak bisa ya di hipnoterapi tiba-tiba tulangnya jadi nyambung lagi. Baik. Itu nanti jadi agak-agak pengobatan ajaib kayak gitu kan, kayak diurut gitu, set nyambung nanti. Ya itu malah lain cerita ya. Tapi yang jelas ya kalau seperti itu ya saya selalu bilang kalau memang permasalahannya adalah fisik, ya penanganannya juga fisik. Ya tadi patah tulangnya patah terbuka begini ya harus ditangani secara fisik, dibetulkan. Iya, seperti betul. itu. Contoh lagi demam. Yang nggak usah aneh-aneh dengan hipnoterapi, ya kan penyebabnya jelas, ada gejala fisiknya. Maka kalau Anda mau manipulasi, ya manipulasi fisiknya, kasih obat demam, selesai, beres. Nggak usah coba-coba demam di hipnoterapi, malah jadi lama. Ya saya belum tahu bisa berhasil atau enggak, tapi lama. Nah makanya ya kembali lagi tadi, kalau penyebabnya adalah fisik, maka sekali lagi penanganannya juga fisik, itu sudah jelas. Maka hipnoterapi di sini ya saya tidak melihat ada urgensinya atau bahkan kepentingannya untuk apa dilakukan hipnoterapi kalau memang jelas bahwa permasalahan adalah fisik. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada penyebab kedua nih dari sebuah penyakit, yaitu apa? Mentalitinya. Nah, kenapa? Karena mental ini berkaitan dengan tadi mindsetnya atau berkaitan dengan perilakunya. Nah, kan di sini yang kita baru bicara. Contoh paling gampang adalah pada penyakit misalkan hipertensi, gula, kolesterol, asam urat, lambung. Nah, hampir semua penyakit sebetulnya jadi saya sebutkan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa penyakitnya adalah yang tadi saya sebutkan kan, hipertensi, gula, kolesterol, itulah penyakitnya kan. Betul. Padahal kalau saya melihat ini bukan penyakit, ini adalah akibat dari penyakit atau akar masalah yang sesungguhnya. Nah, apa akar masalah sesungguhnya? Nggak jauh-jauh, pola hidupnya. Kan tadi pola makan, pola minum, pola olahraga, pola tidur, dan ya pola kehidupan lainnya. Bisa dari pola sosialnya, bisa dari finansialnya, bisa dari katakanlah bahkan spiritualnya. Nah disinilah yang akhirnya karena mereka mengalami masalah, tadi mungkin stres, ada tekanan dari pekerjaan, ada stres tekanan dari rekan kerja, dari anak, dari pasangan, keuangan, dan lain-lain. Nah akhirnya tadi akibatnya adalah punya gangguan hipertensi, gula, kolesterol, dan lain-lain. Ia pun tidak langsung ke situ, lewat mana dulu? Mengganggu pola makan dulu kan misalnya. Ya tadi akhirnya karena stres, udahlah saya makan, hiburannya cuma itu misalnya kan. Jadi makan tuh harus yang enak-enak, harus yang lezat, harus yang nyenengin gitu kan istilahnya. Ya jadinya apa ya tadi?
Ya makanan enak kan nggak jauh-jauh dari penyakit ya kalau di Iya, zaman sekarang ya. betul. Nggak jauh-jauh, hipertensi, gula, Hmm. kolesterol, asam urat kan dari situ. Mhm. Maka ya kembali lagi tadi, kalau kita minum obat apakah menyelesaikan hipertensi, gula, kolesterol? Ya kembali lagi, kalau saya melihat ketika kita minum obat tadi kita memanipulasi akibat ini. Tadinya tensinya tinggi kita turunkan, tadinya gulanya tinggi kita turunkan, kolesterolnya tinggi kita turunkan. Tapi kan pola makan nggak dirubah. Ah, Nah iya, maka betul. ya lepas obat Mhm. begitu lagi. Nah, itu. Inilah yang saya sebut, mohon maaf, beberapa pasien saya akhirnya terjebak dalam lingkaran setan di mana dia ketergantungan dokter dan kecanduan obat. Mhm. Tapi kembali kok begitu? Ya, salah satunya adalah karena pilihan dia sendiri gitu kan. Ya. Udah tahu ya pola makannya bermasalah tapi tidak berubah. Mhm. Udah tahu istirahatnya terganggu ya kan, stres nggak bisa tidur, tidak mau berubah. Ya sudah, akhirnya ini akan jadi lingkaran setan tadi. Mhm. Dimana kalau dia tidak minum obat, ya kumat lagi gitu. Oke, wow, menarik sekali nih para kawargian saya agak ternyata ya. Masih banyak di masyarakat kita itu berpikiran bahwa kalau dengan minum obat itu sembuh. Tapi ternyata mereka itu sedang tidak menyelesaikan masalah penyakit mereka gitu ya. Kadang-kadang jadi lebih ke ya udahlah gampang, kalau misalnya obatnya habis nanti datang lagi ke dokter. Padahal kan bukan itu masalahnya ya dok ya. Tapi masalahnya tadi adalah mental emosionalnya yang terganggu, yang mengakibatkan juga dari pola hidupnya juga menjadi terganggu, dan akibatnya terjadilah penyakit-penyakit ini. Nah, jadi sekarang sudah lebih paham lagi ya. Jadi kita sedang tidak mengobati penyakitnya berarti ya dok ya? Bukan. Berarti kita sedang memang memperbaiki tadi ya pola hidup dan juga mental emosionalnya. Itu ya Yes. dok ya? Ya karena tadi apa yang orang bilang sebagai penyakit kan tadi hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi dan lain-lain, di mana ya itu bukan muncul tiba-tiba gitu Ya, kan. betul, Ada betul. ceritanya. Tadi pola makannya gimana, pola tidurnya gimana, pola minumnya gimana, pola olahraganya gimana, pola kehidupannya bagaimana. Itulah yang menyebabkan dia punya hipertensi dan lain-lain. Iya. Karena ya seorang dokter mau sebagaimanapun hebatnya harusnya saya mulai benerin di sananya dulu. Betul. Karena kalau tidak, ya tadi orang hanya akan ya begitu minum obat enakan, begitu lepas obat, begitu lagi. Ya itu tadi yang saya bilang, akhirnya ketergantungan dokter dan kecanduan obat. Iya. Nah, makanya ya kembali lagi. Jadi pada dasarnya hipnoterapi sangat bermanfaat untuk penyakit apapun yang mempunyai akar masalah di sini. Tadi di pola mentalnya, pola pikirnya, kemudian pola perilakunya. Yeah. Misalnya karena kecanduan merokok sehingga paru-parunya mulai rusak, atau tadi kecanduan makanan-makanan berlemak sehingga obesitas akhirnya hipertensi. Yeah. Atau tadi kecanduan makanan sehingga akhirnya punya gula, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah disinilah hipnoterapi bermanfaat pada penyakit-penyakit yang memang akar masalahnya di sana. Akar masalahnya dari tadi pola perilaku, pola makan, pola minum, pola tidur, dan ya bahkan termasuk pada pola kehidupannya tadi ya. Ya saya selalu bilang gampangnya gini lah. Kan banyak orang juga kadang-kadang ngomongnya gini, ya gimana dok ya? Ya kan saya harus kerja keras ya, tidak bisa punya pola makan yang bagus, tidak bisa punya pola tidur yang bagus dan lain-lain. Ya saya selalu bilang berarti memang masalah Anda bukan kesehatannya dulu. Masalah Anda di pola hidupnya dulu. Ini Iya, dulu betul, yang betul. harus, yuk kita mulai benerin. Anda jalanin ini setahun 2 tahun mungkin gak masalah. Ya. Tapi kalau Anda jalanin ini katakanlah 20 tahun, 30 tahun, ya siap-siap Anda pensiun stroke. Betul. Ya syukur-syukur tidak lebih cepat ya. Syukur-syukur setelah pensiun. Tapi kalau oke. setelah pensiun stroke kan juga nggak enak. Berarti kan Anda tidak bisa menikmati Betul, masa hasil tua. kerja. Yes. Betul. Makanya saya selalu bilang, ya kalau saya bukan lagi seorang dokter, saya professional health coach. Di mana di sini saya membersamai
klien-klien saya untuk mencapai derajat kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Karena tadi ada pola-pola kehidupan dia juga yang harus saya rubah, yang harus saya bantu rubah. Karena mungkin saja tadi, ya bener sih dok, kan saya harusnya nggak makan kayak gini ya, harusnya saya rajin olahraga ya, harusnya saya bisa lepas dari masalah keuangan saya dan lain-lain. Tapi dia tidak bisa. Karena kembali lagi, bukan tidak bisa, tapi mungkin saja dia belum tahu prosesnya bagaimana supaya saya bisa lepas. Disitulah saya bantu. Makanya saya selalu bilang sampai, ya saya mohon maaf, bukan saya mengecilkan artian seorang dokter, karena saya juga seorang dokter, tapi saya itu sebetulnya tidak jauh beda dengan seorang guru atau pelatih fitness, di mana saya tidak bisa menjanjikan hasil 100% tuh nggak bisa. Ya kan? Ada orang datang ke saya, oh udah pokoknya minum obatnya kamu pasti sembuh. Belum tentu kok. Yakin saya, bahkan pun operasi ya. Apakah saya bisa memastikan hasil operasinya akan pasti bagus? Tidak bisa, tidak ada dokter yang berani. Saya boleh ngomong, so coba dokter mana yang berani, profesor mana yang berani kalau Anda berobat ke dia pasti 100% sembuh. Nggak bisa, kenapa? Kesembuhan lillahi ta'ala ya. Punya sang pencipta alam. Betul. Ya. Tapi ya itu tadi, tentunya untuk mencapai sebuah kesembuhan kita harus melalui proses yang benar. Betul. Ya kan, jangan sampai, ya dok saya mau sembuh dari gula ini. Oh ya baik. Terus pola makan Anda gimana? Ya pola makan saya pokoknya maunya yang enak-enak, maunya yang manis-manis, maunya yang goreng-gorengan. Ya kan berarti Anda jalanin prosesnya aja nggak benar. Betul. Kok tiba-tiba ngarepin hasil yang benar? Ya, Nah itu yang saya selalu bilang, itu namanya pesugihan. Maunya hasil tapi tidak mau menjalani proses. Nanti takutnya jatuhnya pesugihan gitu. Nah sedangkan kalau di sini ya tadi dengan hipnoterapi kita membantu seseorang dalam menjalani prosesnya. Tadi misalnya Anda punya darah tinggi karena apa? Ya saya sering mengalami kecemasan, saya sering mengalami ketakutan, saya punya masalah kemarahan yang tidak kunjung selesai, saya punya masalah kehidupan A, B, C, D. Itulah yang dengan memiliki hipnoterapi ini saya juga jadi bisa membantu hal-hal tersebut, tidak hanya sekedar tadi memanipulasi akibatnya itu. Waduh, jelas sekali nih dok. Karena kebanyakan orang ya sama halnya seperti saya sebelum mendapatkan penjelasan ini. Jadi kalau ketika sakit ada larangan-larangan kan yang dilakukan. Oh nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam. Ini makan harus tepat waktu, banyak minum air putih misalnya. Tapi begitu setelah sembuh ngerasa udah sembuh ini. Padahal pola-pola tadi harus tetap terus dijalankan walaupun sudah sembuh ya dok ya. Nah itu jadi masih banyak yang salah kaprah, sama seperti halnya saya sebelum mendapatkan penjelasan ini. Tapi kalau sekarang saya sudah tahu, berarti tetap kita harus menjaga pola makan, pola hidup agar kita senantiasa sehat. Itu kuncinya ya dok ya. Baik, terima kasih banyak nih dok ya. Nanti lain waktu kita akan bertemu lagi. Dan hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak. Salam eling waspada lan sayaga.